Sebagai Raja Iblis terkuat di dunia ini, ia kini terluka parah dan hanya memiliki 3 hari tersisa untuk hidup. Bukan hanya dikepung oleh puluhan ribu ahli dari jalur kebenaran, tetapi bahkan 9 murid yang paling ia percayai, yang ia didik dengan penuh perjuangan, diam-diam merencanakan pengkhianatan untuk membunuh gurunya dan menghancurkan sekte mereka sendiri. Murid tertua, Yu Zhenghai, meninggalkan sekte dan mendirikan sekte Netherworld, mengklaim sebagai sekte iblis nomor 1. Murid kedua, Yu Shangrong, menjadi iblis pedang yang ditakuti banyak orang, siap membantai siapapun hanya karena sedikit provokasi. Murid keenam, Ye Tianxin, adalah penguasa istana Yanyue dan dihormati oleh banyak kultivator wanita dengan julukan Fairy Shura. Murid ketujuh, Si Wuya, memiliki jaringan intelijen yang mencakup seluruh dunia. Dengan taktik adu domba, ia pernah memicu perang besar yang menyebabkan kematian dan luka-luka tak terhitung jumlahnya. Murid ke-8, Zhu Honghong, hanya butuh beberapa tahun setelah meninggalkan gunung untuk meraih gelar Raja Kejahatan. Sedangkan murid ke-9, Qi Yuan-er, yang bergabung terakhir di sekte, masih memiliki sedikit hati nurani dibandingkan yang lain. Namun, kini yang berada dalam tubuh Raja Iblis itu sekarang adalah seorang eksekutif tinggi bernama Lu Zhao. Saat ini, Lu Zhao perlahan membuka matanya. Kilasan ingatan mulai muncul di benaknya. Melalui ingatan ini, ia mengetahui bahwa sebulan yang lalu, 10 ahli terkuat dari jalur kebenaran menjebak dan mengepung Ji Tiandao. Dalam pertempuran 1 lawan 10, ia berhasil bertahan meskipun menderita luka parah. Saat ini, para ahli dari jalur kebenaran telah tiba di depan gerbang bentengnya, bersiap untuk melancarkan serangan besar. Sayangnya, Ji Tiandao telah hidup hampir 1000 tahun, mendekati batas umur seorang kultivator. Seiring bertambahnya usia, kekuatannya sebagai penguasa yang ditakuti pun semakin melemah. 5 dari 9 muridnya telah berkhianat secara berturut-turut, menantang otoritasnya yang dulu tak tergoyahkan. Lu Zhao menarik napas dalam-dalam, lalu terbatuk lemah. Tubuhnya begitu ringkih, tanpa kekuatan sedikit pun. Namun, ia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk panik. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menerima ingatan Ji Tiandao serta tubuh barunya secara keseluruhan. Ia harus tetap tenang, bagaimanapun keadaannya. Di luar paviliun, para murid yang melihat guru mereka tersadar segera mendekat. Murid keempat, Ming Xin, segera melaporkan situasi terkini. Tak lama lagi, para ahli dari jalur kebenaran akan berhasil menembus pembatas pertahanan. Murid ketiga, Duan Musheng, mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kalau aku pergi menemui kakak senior tertua dan memintanya untuk membantu kita? Bagaimanapun, hubungan guru dan murid seharusnya masih berarti baginya." Murid kelima, Zhao Yu, juga menyarankan agar mereka meminta bantuan dari murid ketujuh. Selain cerdas, sebelum Zhao Yu bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Zhao memotong pembicaraan mereka. "Berhenti bicara. Penghalang Gunung Jinting cukup kuat untuk bertahan sementara waktu. Kenapa kalian semua begitu gelisah?" Meskipun hatinya diliputi kecemasan, Lu Zhao memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menegur mereka. Ia tidak bisa membiarkan rahasia bahwa kultivasinya telah tercerai-berai terbongkar. Jika itu terjadi, sebelum musuh sempat membunuhnya, keempat murid ini mungkin akan lebih dulu menghabisinya. Dengan ekspresi marah, Lu Zhao berkata, "Jika bukan karena penghalang Gunung Jinting, apakah mereka masih akan berani menyerang? Apa kalian pikir aku tidak tahu? Kalian semua hanya ingin aku mati lebih cepat, bukan?" Sontak, keempat murid itu segera bersujud di hadapan Ji Tiandao. Mereka berkata dengan penuh ketakutan bahwa mereka tak berani mengkhianati master mereka. "Bubar sekarang. Aku punya rencana sendiri untuk menghadapi musuh." Mendengar perintah itu, keempat murid segera pergi. Pada saat itu, Lu Zhao akhirnya menghela napas lega. Sebenarnya, ia tidak memiliki rencana apapun untuk menghadapi musuh. Ia hanya ingin sedikit ketenangan. Dengan 4 murid yang tak tahu terima kasih itu siap menerkam kapan saja,
ditambah dengan para kultivator jalur kebenaran yang tak terhitung jumlahnya di luar, serta tubuhnya sendiri yang lemah, Lu Zhao hanya bisa merasa putus asa. Ji Tiandao, Ji Tiandao, apa yang telah kau lakukan hingga membuat seorang pekerja kantor harus membersihkan kekacauan untukmu? Gumam Lu Zhao dalam hati. Saat ia sedang meratap dan mengutuk nasibnya, tiba-tiba terdengar suara dari dalam pikirannya. Mendeteksi tuan rumah. Misi mewariskan ajaran dan warisan telah diselesaikan setelah 1000 tahun. Sistem kebajikan resmi diaktifkan. Mendengar ini, hati Lu Zhao bergetar. Seketika, ia memahami alasan Ji Tiandao bekerja keras melatih 9 muridnya. Sayangnya, ia telah mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk melihat murid-muridnya berpaling dan mengkhianatinya. Misi utama terdeteksi. Bertahan dari serangan musuh. Tuan rumah terlalu lemah. Hadiah pemula diberikan. Apakah ingin membukanya? Serangkaian pemberitahuan ini membuat Lu Zhao bersemangat. Tanpa ragu, ia memilih untuk menerima hadiah tersebut. Lu Zhao menerima kartu pembalikan, yang dapat memulihkan sebagian vitalitas. 3 kartu puncak. Setiap penggunaan memungkinkan tuan rumah berada dalam kondisi puncak Ji Tiandao selama 30 menit. 5 kartu pemblokir serangan fatal, yang secara pasif dapat menahan 5 serangan mematikan. Tanpa berpikir panjang, Lu Zhao segera menggunakan kartu pembalikan. Seketika, energi dari pepohonan dan tumbuhan di sekitarnya berubah menjadi aliran kekuatan yang mengalir deras ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, murid ketiga, Duan Musheng, berseru kaget, energi yang begitu kuat. Master memang masih menyimpan kemampuan yang belum diajarkan kepada kita. Zhao Yu pun menyahut, tapi barusan, aku jelas merasakan kalau Master tidak punya energi spiritual, dan katanya Master terluka. Ming Xin berkata, tidak sulit menyembunyikan energi spiritual, jadi jangan tertipu penampilannya. Melihat performa Master saat ini, semuanya berada dalam kendalinya. Adik ke-9, Master biasanya sangat menyayangimu. Gelombang energi jenis apa itu? Murid ke-9, Qi Yuan-er, tampak tak peduli. Ah, bagaimana aku tahu? Pak tua itu memang tidak bisa diprediksi. Sementara itu, suara dari luar penghalang terdengar lantang. Dengar, para iblis di Gunung Jinting. Kalian semua telah dikepung, jadi keluar dan matilah. Itu You Jifeng, pimpinan murid sekte Heavenly Sword. Dikatakan bahwa dia baru saja menerobos ke Divine Sword Realm beberapa waktu lalu, ujar salah satu murid. Hanya 1 langkah lagi ke Divine Sword Realm. Jika dia saja, dia tidak layak menjadi lawan adik junior. Orang-orang ini tidak cukup untuk ditakuti. Kesulitannya adalah 10 expert lainnya. Mereka semua punya kekuatan primordial spirit Tribulation Realm, kata murid lainnya dengan nada serius. Kita tidak bisa mengandalkan kakak senior tertua lagi. Satu-satunya harapan kita sekarang adalah Master memiliki strategi untuk mengirim mereka kembali, kata Duan Musheng. Kasarnya, jika kita berempat ingin melarikan diri, siapa yang bisa menghentikan kita? Ujar Ming Xin santai. Master belum memberikan senjataku. Bagaimana bisa aku pergi? Balas Duan Musheng. Apa senjata rusak lebih penting dari nyawamu? Kata Zhao Yu tajam. Mendengar ini, Qi Yuan-er sedikit kesal. Kakak-kakak senior, apakah kalian tidak pernah berpikir untuk bertarung bersama Master? Master telah bekerja keras mengajari kita tekniknya. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Namun, Zhao Yu hanya menjawab dengan nada dingin. Adik bungsu, kamu yang terakhir memasuki sekte, jadi kamu tidak tahu banyak hal. Meskipun Master mengajari kita tekniknya, dia juga banyak menyiksa kita, kata Ming Xin. Tapi kita jadi lebih kuat karena itu, kan? Balas Qi Yuan-er. Kau terlalu naif. Lihatlah kemasyhuran Gunung Jinting kita, lihat kemasyhuran 9 iblis agung. Jenis master yang kita miliki secara alami akan mengembangkan murid dengan karakter yang sama, sambung Ming Xin. Bagaimanapun masalahnya, ini bukan alasan untuk mengkhianati master, jawab Qi Yuan-er. Sementara itu,
Lu Zhao terus mempelajari sistem di dalam pikirannya. Setelah menggunakan kartu pembalikan, ia merasakan vitalitas baru mengalir dalam tubuhnya. Meski aku bekerja sepanjang waktu dan sering begadang di kehidupanku sebelumnya, aku sekarang merasa seperti berusia paling banyak 30 tahun. Tapi tiba-tiba mengalami perubahan seperti ini cukup sulit untuk diadaptasi. Syukurlah, sisa hidupku meningkat 313 hari. Di saat yang sama, Lu Zhao bergumam, apa para kultivator itu sudah tidak sabar. Gunung Jinting memang tanah pusaka. Larangan kuat yang ditetapkan oleh gunung ini memiliki potensi melipat gandakan keuntungan waktu dan tempat. Bahkan mereka yang berada di Primordial Spirit Tribulation Realm pun kesulitan untuk menerobosnya. Sambil merenung, Ji Tiandao melangkah keluar dari pavilionnya. Master. Dalam sekejap, keempat muridnya muncul di hadapannya. Melihat Ji Tiandao berdiri tegak, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Sementara itu, Qi Yuan'er tampak senang dan memuji masternya. Master tampak lebih muda. Aku tidak pernah berpikir kalau iblis tua punya sisi lembut, gumam Ji Tiandao. Kemarilah, perilakumu masih yang terbaik, katanya pada Qi Yuan'er. Duan Musheng mencoba mengambil inisiatif. Master, murid ini meminta bertarung. Meski aku pasti akan benar-benar hancur. Namun, Ji Tiandao hanya menatapnya dengan tajam. Sementara itu, Duan Musheng yang ditatap langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Aku punya strategi untuk mengalahkan musuh. Ikuti aku untuk terlibat dalam pertempuran, kata Ji Tiandao sambil melangkah maju. Sementara itu, di luar penghalangnya akan segera hancur. Patriark jahat Gunung Golden Court pasti terluka parah. Itu pasti alasan dia tidak berani keluar. Gunung Golden Court dahulu tidak pernah diam saja saat dihina seperti ini. Itu benar. Dia pasti terlalu takut untuk keluar dan menghadapi kita. Ayo terus tantang mereka. Hati-hati. Penjahat tua itu ada di sini, kata Yao Jifeng dari sekte Heavenly Sword. Ji Tiandao kini telah berada di batas penghalang Gunung Jinting. Sementara itu, para muridnya bergumam, kenapa dia berhenti? Hanya dalam sebulan, namun patriark jahat terlihat jadi lebih muda. Dari kerumunan lawan, seorang pria melangkah maju. Dia adalah Luo Changfeng dari sekte Heavenly Sword. Kau pria yang berani, Changfeng, kata Ji Tiandao dengan tenang. Jangan pura-pura bodoh. Kau bisa menipu beberapa murid jahatmu itu, tapi tidak dengan kami. Tidak ada gunanya berpura-pura. Menyerahlah sekarang, dan kami, sekte ortodoks, akan membiarkan mayatmu utuh, kata Luo Changfeng dengan nada penuh keyakinan. Yao Jifeng menatap para murid Ji Tiandao. Kalian berempat pasti murid terakhir pria tua ini, kan? Penjahat tua ini terluka parah, dan berpura-pura itu tidak mudah baginya. Aku menawarkan kalian kesempatan untuk meninggalkan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Bekerjasamalah dengan kami dan bunuh dia bersama-sama, katanya dengan percaya diri. Ming Xin berkata dengan nada mencemooh. Bisakah kalian berhenti membuat kebisingan jelek itu? Master, kumohon biarkan aku melawan mereka. Aku tidak bisa menunggu untuk menghancurkan tulang dan mencabik-cabik kulit bocah ini. Zhao Yu menimpali, pedang terbangmu tidak buruk. Jika kau menerima sebuah tamparan dariku dan masih bernafas, aku akan dengan patuh duduk diam dan membiarkanmu membunuhku. Bagaimana? Namun, Ji Tiandao berkata tegas, tidak perlu. Apa kau pikir para ortodoks bajingan ini akan membiarkanmu melawan mereka satu persatu? Di pihak lawan, Yao Jifeng segera mundur setelah diperintahkan oleh Luo Changfeng. Luo Changfeng lalu berkata lagi, siapa yang tidak tahu bahwa masing-masing dari 9 murid jahatnya memiliki kekuatan yang jauh melampaui Divine Court Realm? Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Hanya penjahat sepertimu yang suka menggertak seorang junior. Hari ini, semua expert dari sekte ortodoks bekerja sama untuk membunuhmu. Kalian para penjahat harus menyalahkan diri kalian sendiri. Baik dan jahat punya konsekuensinya.
jadi berhenti melakukan perlawanan yang sia-sia. Ji Tiandao menjawab dengan nada dingin, aku sendiri yang akan menilai mana yang baik dan jahat, serta benar dan salah. Bahkan jika para muridku melakukan kesalahan, hukuman mereka terserah padaku. Bukan kalian yang berhak mendikte apa yang kulakukan. Luo Changfeng tertawa sinis. Kau pandai bercanda, Pak Tua. Saat kau sibuk menghukum mereka, seluruh dunia sudah binasa. Ia melanjutkan, Yu Zhenghai dari sekte Nether telah melahap sekte lain dimanapun. Tapi kau sudah menghukumnya belum? Yu Shangrong merampok 10.000 item berharga dari ibu kota kedua Great Yan. Apa kau sudah menghukumnya? Kemudian, dengan nada menekan, Luo Changfeng bertanya, bukankah Yu Shangrong yang menculik putri dari wilayah barat yang menikah dengan Great Yan? Ji Tiandao menjawab singkat, iya. 3.000 kultivator mati di Rongbei, bukankah itu perbuatan Si Wuya? Itu juga benar, jawab Ji Tiandao tanpa ragu. Luo Changfeng tersenyum puas. Baguslah kau mengakuinya. Mengajar tanpa kekerasan adalah kemalasan seorang guru. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela dirimu sendiri? Ji Tiandao menatapnya tajam dan berkata, memang kenapa? Mereka yang bukan kerabat kami tidak berbagi tujuan yang sama. Mereka yang berasal dari wilayah barat bukanlah kerabat kami. Begitu juga dengan mereka yang berasal dari Rongbei. Persetan dengan belas kasihanmu untuk wilayah yang berbeda. Motifmu benar-benar menyedihkan. Luo Changfeng berteriak, beraninya kau. Ia menghunus pedangnya dan menantang Ji Tiandao. Dengarkan, penjahat tua. Jika kau punya keberanian, keluarlah dari perisai sekarang. Tidak ada gunanya terus berpura-pura. Ji Tiandao tetap tenang, lalu berkata dengan nada dingin, jika itu masalahnya, aku akan melawan kalian bersepuluh lagi. Sementara itu, Ming Xin memperhatikan masternya dari belakang sambil bergumam dalam hati. Master bukanlah orang yang pandai bicara. Dia selalu membunuh lawannya atas ketidaksepakatan sekecil apapun. Tapi sekarang, dia justru berdebat dengan para kultivator ortodoks ini. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Aku merasa ada sesuatu yang aneh, tapi aku tidak tahu kenapa. Ekspresi Ming Xin perlahan berubah, lalu ia menyeringai licik. Dengan watak master, dia tidak akan pernah melakukan ini. Jika dia bisa melawan ke-10 orang itu, dia pasti sudah langsung bertindak. Fakta bahwa dia memilih untuk berbicara hanya berarti satu hal. Master terluka. Di depan mereka, Ji Tiandao menatap Luo Changfeng dan yang lainnya dengan penuh percaya diri. Dengan suara tenang, ia berkata, kalau begitu, tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan. Tanpa ragu, ia melangkah keluar dari penghalang dengan santai. Luo Changfeng segera bersiap melancarkan serangan kepada Ji Tiandao. Di antara para anggota faksi ortodoks, bisik-bisik mulai terdengar. Mereka membicarakan kehebatan teknik yang akan dikeluarkan oleh Luo Changfeng. Skill unik dari sekte Heavenly Sword, Flash of Heavenly Sword. Teknik ini dapat melancarkan lebih dari 100 serangan dalam sekejap. Bahkan seorang ahli puncak dari Nascent Divinity Tribulation Realm pun tidak berani menerimanya secara langsung. Serangan ini akan menjadi ujian bagi kemampuan Ji Tiandao. Bahkan jika dia mampu menahannya, dia tetap tidak akan bisa mengubah keadaan. Penjahat tua ini benar-benar mencari masalah. Sementara itu, di sisi lain, Qi Yuan'er terlihat khawatir. Namun, Ming Xin menenangkannya dengan suara santai. Jangan panik. Mustahil Master akan bunuh diri tanpa alasan. Mungkinkah Master memiliki rencana tersembunyi? Kita harus membiarkan mereka mengujinya dulu. Tapi, Master akan menghadapi teknik terkuat sekte Heavenly Sword, yang bahkan tidak berani dihadapi secara langsung oleh seorang ahli puncak Nascent Divinity Tribulation Realm. Ini jelas perangkap dari Luo Changfeng, kata Qi Yuan'er. Sementara itu, Ji Tiandao menatap layar sistemnya. Saat waktunya tiba, aku harus menggunakan kartu EXP bentuk puncak. Gumamnya dalam hati. Di sisi lain,
Kecurigaan keempat muridnya semakin meningkat. Anda memiliki pemberitahuan yang belum dibaca. Quest tambahan terpicu. Kehendak orang lain tidak untuk kita lihat. Bongkar niat sebenarnya murid penjahat. Aku benar-benar dikelilingi oleh musuh. Aku adalah seorang master yang menyedihkan. Ji Tiandao menghela napas. Di hadapannya, Luo Changfeng sudah bersiap melancarkan serangan. Matilah, teriak Luo Changfeng saat melesat dengan teknik andalannya. Ming Xin yang melihat itu berbisik, bahkan jika master tidak terluka, akan sulit baginya untuk menerima serangan sekuat itu secara langsung. Di sisi lain, Qi Yuan-er tampak cemas. "Master, cepat hindari," serunya panik. Ming Xin masih kebingungan. Kenapa dia tetap diam? Apa yang sebenarnya direncanakan master? Di tengah ketegangan itu, Duan Musheng berteriak, "Jika dia mati, teknik kultivasi berharga dan senjata kita akan ikut hilang bersamanya. Kau belum boleh mati, Pak Tua." Zhao Yu juga berseru. Bersamaan dengan itu, Zhao Yu dan Duan Musheng mengerahkan teknik mereka untuk menahan serangan Luo Changfeng. Kedua serangan itu berbenturan dahsyat, menciptakan gelombang energi yang mengguncang udara di sekitar mereka. Ji Tiandao yang sedang bersiap tiba-tiba merasa bingung. Saat menoleh ke belakang, dia melihat kedua muridnya berusaha melindunginya. Dalam hatinya, Ji Tiandao bergumam, "Mereka memang murid jahat. Apa mereka hanya khawatir aku akan membawa pusakaku ke kuburanku jika aku mati?" Mereka benar-benar mengekspos niat mereka sendiri. Dengan cepat, Ji Tiandao mundur kembali ke dalam formasi penghalang. Perisai perlindungan Gunung Golden Chour terletak. "Aku khawatir ini tidak akan bertahan lebih lama." Dia melirik layar sistemnya. Kartu critical block belum terpicu, dan aku masih punya 5. Ini membuktikan kalau serangan sebelumnya belum cukup untuk membahayakan nyawaku. Namun, para murid jahat itu telah menghancurkan rencanaku. Di luar sana, orang-orang dari sekte ortodoks mulai mencemooh. Aku tidak pernah menyangka patriarch penjahat yang terhormat akan berada dalam keadaan seperti ini. Aku tahu dia hanya berakting. Lihat saja bagaimana dia mundur dengan kecepatan mengejutkan. Aku juga melihatnya. Memalukan sekali. Jadi, ini tipuanmu, ya? Benar-benar memperluas sudut pandangku. Luo Changfeng mengejek Ji Tiandao. Namun, Zhao Yu segera membalas dengan nada tajam. "Luo Changfeng, kau benar-benar tidak tahu malu. Apa kau berharap master kami hanya berdiri diam seperti boneka latihan agar kau bisa menyerangnya dengan kekuatan penuh? Apa kau menganggap kami semua bodoh?" Luo Changfeng tersenyum sinis. "Zhao Yu, aku bertukar serangan dengan mastermu, tapi kau malah ikut campur bahkan sebelum dia mengatakan apapun. Sepertinya statusnya sebagai patriarch penjahat tidak lagi dihormati seperti dulu." Di sisi lain, Zhang Yuanshan dari Perserikatan Ortodoks maju selangkah dan menambahkan dengan nada mengejek. "Aku tidak percaya. Patriarch terhormat dari sekte penjahat akhirnya membutuhkan perlindungan dari murid-muridnya. Ini benar-benar berita yang menarik." Sementara itu, Ji Tiandao tidak memedulikan ejekan mereka. Dalam hatinya, ia hanya bergumam, "Pembicaraan sampah yang tidak berguna." Matanya menatap layar sistemnya. 3 kartu EXP bentuk puncak. Masing-masing hanya bertahan selama setengah jam. Ini berarti aku harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin setelah menggunakannya. Di tengah situasi itu, Ming Xin, yang melihat peluang untuk kelicikannya, tersenyum kecil dan berkata, "Master, tak perlu membuang nafasmu dengan mereka. Dengan keagunganmu, selama kau menahan 10 expert, kau bisa menyerahkan bawahan mereka pada kami berempat. Bukankah itu akan lebih baik?" Namun, Ji Tiandao hanya menatapnya dengan dingin. "Murid pengecut, apa kau sedang meragukan keputusanku?" Dalam hatinya, Ji Tiandao berpikir, "Sebelum menangani musuh, aku harus menyelesaikan masalah internalku dulu. Jika aku tidak bisa membuat para muridku setia kepadaku, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lain."
Kartu bentuk puncak memiliki batas waktu penggunaan. Begitu waktunya habis, aku akan kembali terjun ke dalam bahaya. Duan Musheng. Ji Tiandao berteriak lantang. Sontak, Duan Musheng langsung berlutut. Beraninya kau bertindak ceroboh. Siapa yang mengizinkanmu mencampuri urusanku? Dengan kepala tertunduk, Duan Musheng menjawab dengan penuh hormat. Aku tahu ini salah, tapi aku khawatir dengan keselamatan Master. Rubah tua Luo Changfeng mencoba menipu Master agar masuk ke dalam jebakannya. Master tidak boleh jatuh ke dalam tipuannya. Ming Xin, dengan seringai liciknya, menimpali. Master, kau sudah bersusah payah berakting cukup lama. Kurasa ini sudah cukup. Kakak ketiga, bangunlah. Duan Musheng pun perlahan bangkit dari posisinya. Namun, tiba-tiba Zhao Yu berkata dengan nada serius. Menyerahlah, Master. Selama kau menyerahkan semua teknik kultivasi dan senjatamu, kami akan melakukan segala cara untuk mengeluarkanmu dari sini. Dan kau akan tetap menjadi Master kami. Qi Yuan'er, yang masih muda dan polos, menatap mereka dengan bingung. Kakak senior, apa yang kau katakan? Ia belum memahami bahwa ketiga kakak seniornya sedang berada di ambang pengkhianatan terhadap Master mereka. Sementara itu, orang-orang dari Sekte Keadilan kembali mencemooh Ji Tiandao. Kau mungkin bisa lolos dari hukuman langit, tapi kau tidak akan pernah bisa lepas dari dosa-dosamu sendiri. Lihat saja, 5 murid penjahat yang mengkhianatimu adalah bukti utama. Kurasa, bahkan tanpa kami menyerangmu, kau tetap akan menemui kehancuranmu sendiri. Ini karma. Dengan murid-murid seburuk itu, kau seharusnya sudah mempersiapkan mental sejak lama. Namun, Ji Tiandao tetap tenang, tak sedikit pun memedulikan hinaan mereka. Ia lalu menatap Qi Yuan'er dan bertanya, bagaimana denganmu, Yuan'er? Qi Yuan'er tampak ragu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi enggan mengatakannya. Ji Tiandao menghela napas. Tidak masalah, katakan saja apa yang ada di hatimu. Ia lalu melanjutkan dengan nada tenang. Aku sudah hidup cukup lama untuk melihat segalanya. Saat kakak senior tertua dan keduamu meninggalkan Gunung Golden Chord, mereka jauh lebih bertekad daripada dirimu. Tiba-tiba, sistem memberikan pemberitahuan. Anda telah menyelesaikan misi tambahan. Kehendak orang lain tidak untuk kita lihat. Hadiah, Eye of Truth, efek permanen. Di layar sistem, data kesetiaan murid-muridnya muncul. Qi Yuan'er, Divine Chord Realm kesetiaan, 60%, saat ini meningkat. Qi Yuan'er tiba-tiba berlutut dan berkata dengan suara gemetar. Master, murid ini tidak berani. Di sisi lain, ketiga kakak seniornya hanya bisa menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun, layar sistem menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ming Xin, Divine Chord Realm kesetiaan, 15%, saat ini menurun. Duan Musheng, Divine Chord Realm kesetiaan, 23%, saat ini menurun. Zhao Yu, Divine Chord Realm kesetiaan, 35%, saat ini menurun. Lalu, sebuah pengingat dari sistem muncul. Saat kesetiaan murid berada di bawah 0%, mereka akan mengkhianati sekte dan menjadi musuh. Saat kesetiaan lebih dari 80%, murid tidak akan lagi mengkhianati sekte. Kesetiaan di atas 90% tidak akan pernah goyah. Ji Tiandao bergumam dalam hati. Penurunan kesetiaan ketiga murid pertama memang sudah kuduga. Tapi Yuan'er kecil, kesetiaannya justru meningkat. Ji Tiandao kemudian berkata dengan lantang. Jika begitu, aku tidak perlu terus berpura-pura. Benar, aku terluka. Tapi itu bukan berarti kalian bisa menantang master kalian. Ia pun mengaktifkan kartu pembalik. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya. 3 murid pengkhianat, Ming Xin, Duan Musheng, dan Zhao Yu, terpental jauh, darah segar menyembur dari mulut mereka. Hanya Qi Yuan'er yang tetap berdiri di tempatnya,
tidak terkena dampaknya. Ji Tiandao sengaja mengarahkan kekuatan ini hanya kepada mereka yang telah mengkhianatinya. Aura luar biasa membanjiri arena. Dengan kartu pembalik, kultivasinya kini mencapai puncaknya. Hanya dengan hembusan anginnya saja, para anggota sekte kebenaran yang berdiri terlalu dekat langsung terhempas ke belakang. Ji Tiandao mengayunkan tangannya sekali lagi. Kali ini, kekuatan yang lebih besar menghantam ketiga muridnya. Mereka terjerembab ke tanah, terpaksa berlutut di hadapannya, sementara darah kembali keluar dari mulut mereka. Qi Yuan-er terdiam. Ji Tiandao menyeringai, merasakan kekuatan yang mengalir di seluruh tubuhnya. Berada di puncak rasanya luar biasa, katanya dengan aura yang begitu mengerikan. Aura yang dikeluarkan oleh Ji Tiandao begitu dahsyat, hingga merusak penghalang Gunung Jinting. Sontak, kepanikan melanda faksi kebenaran. Barriernya rusak. Bukankah dia terluka? Kenapa dia masih memiliki ki sebanyak ini? Aku jelas melihat wajah memalukannya saat dia mundur ke dalam barrier. Perasaanku buruk. Berhenti bicara, kakiku mulai gemetar. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Sementara itu, 3 murid pengkhianat berlutut dan memohon ampun. Murid ini salah. Murid ini mengakui kesalahannya. Murid ini bersalah. Namun, Ji Tiandao menatap mereka dengan dingin. Karena kalian tidak mematuhi master kalian, aku akan menghukum kalian dengan berat. Kembali dan tangani mereka. Sekali lagi, ia menghantam ketiga muridnya dengan kekuatan luar biasa, membuat mereka terpental lebih jauh hingga tubuh mereka hampir tak mampu bangkit. Di dalam hatinya, Ji Tiandao bergumam. Hanya tersisa 29 detik. Menghukum 3 pengkhianat ini tidak butuh waktu lama. Sekarang, tinggal menghadapi 10 ahli Great God Realm dan 10.000 kultivator lainnya. Tatapannya menyapu medan pertempuran. Mari kita lihat, seberapa banyak peningkatan kalian dalam sebulan terakhir ini. Dengan aura mendominasi, Ji Tiandao pun mengaktifkan 100 Tribulation of the Underworld, Dharma Body. Seketika, avatar berdaun 9 muncul di langit, memancarkan tekanan yang luar biasa. 10 ahli besar dari faksi kebenaran segera merespons dengan mengeluarkan Dharma Body mereka masing-masing. Sementara itu, para kultivator biasa mulai panik. Astaga! Apa mereka semua akan menggunakan jurus terakhir mereka? Ini adalah teknik terkuat Ji Tiandao, 100 Tribulation of the Underworld, Dharma Body. Mundur ke belakang Dharma Bodies. Namun, meski bersembunyi di balik perlindungan 10 ahli besar, tekanan dari Ji Tiandao masih terlalu kuat. You Jifeng, salah satu pemimpin faksi kebenaran, berkata dengan terbata-bata. Jangan panik. Meskipun 100 Tribulation of the Underworld, Dharma Body kuat, teknik itu sangat menguras ki. Setelah menahan serangan ini, dia akan kehabisan tenaga dan mati. Namun, perkataannya seakan tak berarti. Para murid faksi kebenaran yang tadi menghina Ji Tiandao satu persatu mulai tumbang, tak sanggup menahan tekanan dahsyatnya. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Ji Tiandao bergumam dalam hatinya. Dari semua teknik ultimate milikku, ini yang terkuat. Kenapa aku menggunakannya tepat saat pertarungan baru saja dimulai? Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Karena ini adalah satu-satunya kartu percobaan. Setelah batas waktu habis, teknik ini akan menghilang. Jadi lebih baik digunakan sekarang. Ji Tiandao kemudian menatap Luo Changfeng dan berkata dengan dingin. Kau suka menggunakan pedang? Kalau begitu, aku akan gunakan pedang. Dengan satu gerakan tangan, ia mengeluarkan pedang legendaris, Imperfect Heaven as Favor. Para muridnya terkejut melihat senjata itu. Master mengeluarkan Imperfect Heaven as Favor, dan teknik pedang Tianyi. Duan Musheng, yang selalu mengagumi ilmu pedang, menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati. Metode Tianyi mencakup ilmu tombak dan ilmu pedang. Aku selalu berpikir sudah mempelajari semua teknik pedang dari metode Tianyi. Sayang sekali,
Master tidak pernah bersedia mengajarkannya padaku. Zhao Yu bergumam pelan. Aku tidak menyangka melihatnya seperti ini. Ming Xin, yang biasanya penuh kelicikan, kini hanya bisa menatap dengan mata melebar. Master tidak hanya dengan mudah menggunakan 100 Tribulation of the Underworld, Dharma Body, tapi juga Imperfect Heaven as Favor. Gerakan ini juga teknik ultimate. Sementara itu, di benak ketiga murid pengkhianat, muncul satu pemikiran yang sama. Apa kita telah melakukan kesalahan? Ji Tiandao berdiri dengan Imperfect Heavenly Favor di tangannya. Auranya begitu mendominasi hingga membuat udara terasa berat. Luo Changfeng segera berteriak, "Mundur! Semua mundur!" Kekuatan bantuan Imperfect Heaven akan berlipat ganda setelah dia menggunakan 100 Tribulation of the Underworld, Dharma Body. Jika kita tidak mundur, kita semua akan terluka parah. Rasa takut terpancar dari wajahnya saat ia bergumam. Sebulan lalu, 10 master kita tidak kesulitan menghadapi Ji Tiandao. Saat itu, dia jelas terluka parah. Tapi kenapa sekarang dia terlihat lebih kuat? Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, Ji Tiandao mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, tebasannya membelah udara, menghancurkan semua yang berada di jalurnya. Tanah terbelah. Gunung-gunung di sekitarnya runtuh. Para murid faksi kebenaran musnah dalam sekejap. Hanya 10 master besar yang berhasil menghindari serangan itu, meski tubuh mereka tetap terguncang hebat. Luo Changfeng menatap Ji Tiandao dengan ngeri. Sebulan lalu, dia hanya bisa menggunakan 100 Tribulation of the Underworld, Dharma Body, dan saat itu pun dia kesulitan. Tapi sekarang, dia menggunakannya seperti bukan apa-apa. Lihatlah, ekspresi iblis tua itu masih segar seperti timun. Di sisi lain, Ji Tiandao bergumam santai. Waktu percobaan level Zenith punya kata kunci Zenith. Kapanpun aku menggunakan energi itu akan segera terisi ulang. Senyum tipis terukir di wajahnya. Benar-benar layak disebut kartu percobaan level Zenith. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan berikutnya, menghabisi para murid faksi kebenaran yang tersisa. Aku harus menggunakannya dengan hemat. Aku hanya punya 3 kartu percobaan tersisa, gumamnya. Yah, setidaknya cukup untuk beberapa waktu ke depan. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan serangannya, 10 master besar telah menghilang. Mereka memilih melarikan diri. Ji Tiandao hanya tersenyum dingin. HMPH. Aku khawatir kalian terlalu lambat. Dengan satu gerakan, ia mengaktifkan teknik Divine Blink. Seketika, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Duan Musheng, yang menyaksikan itu, hanya bisa melongo terkejut. Ming Xin berpikir dalam hatinya. Alasan mengapa teknik Blink sangat kuat adalah karena memungkinkan penggunanya bergerak dengan kecepatan tinggi dan tiba di tujuan dengan cepat, baik untuk menyerang maupun mundur. Teknik ini sangat efektif, tetapi kelemahannya adalah konsumsi energi yang sangat besar. Dia menoleh ke Duan Musheng dan berkata, "Kita tidak bisa diam saja. Ayo pergi." Duan Musheng terkejut dan berpikir dalam hatinya, "Aku tidak menyangka Master bisa menggunakan satu persatu gerakan pamungkasnya." Dengan suara gemetar, dia bergumam, "Lari." Sementara itu, Zhao Yu berpikir, dengan kekuatan seperti itu, mengapa Master menyembunyikannya? Mengapa dia membiarkan orang lain meremahkannya di kaki gunung? Mengapa dia membiarkan kakak tertua dan yang lainnya memberontak? Qi Yuan'er menoleh ke kakak-kakaknya dan berkata, "Kakak senior, lebih baik kalian tetap di sini. Master memiliki teknik divine, kalian tidak akan bisa melarikan diri." Mendengar itu, ketiga murid tersebut hanya bisa pasrah dan berkata bersama, "Master selalu berpura-pura, hanya untuk membodohi kita." Salah satu dari mereka bergumam, "Mungkin Master sudah lelah menipu dan ingin bermain dengan cara yang berbeda." Di tempat lain, Luo Changfeng berhasil melarikan diri menggunakan teknik divine. Ia merasa lega dan berkata, "Meskipun aku menggunakan banyak energi,
sekarang aku aman. Namun, tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya dan berkata, "Aman?" Luo Changfeng terkejut melihat sosok yang berdiri di depannya. Itu adalah Ji Tiandao, yang telah menunggunya dengan aura yang luar biasa. "Kemana kesombonganmu tadi pergi?" tanya Ji Tiandao dengan ekspresi tenang. Di sisi lain, Luo Changfeng mulai panik. Dalam hatinya, ia bergumam, "Dari sekian banyak orang, kenapa aku yang harus ditangkap?" Namun, ia tetap mencoba bersikap dominan, meskipun ketakutan terlihat jelas di wajahnya. "Jangan paksa aku," katanya. "Kau sudah menggunakan banyak energimu. Jika terus bertarung, kau hanya akan melemahkan dirimu sendiri." Ji Tiandao tetap tenang. Tanpa ragu, ia mengeluarkan gerakan pamungkasnya. Dalam satu serangan, Luo Changfeng jatuh. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, ia masih sempat bergumam. Di dunia kultivasi, hanya sedikit yang bisa menguasai The 100 Tribulations Profound Dharma. Jika seseorang mencapai The 8 Leavet Golden Lotus, maka mereka lebih langka lagi. Selain itu, The 8 Golden Leaves cenderung berpisah, yang berarti mereka bisa berkembang menjadi The 9 Leavet Golden Lotus, lalu menjadi 10, dan akhirnya mencapai Thousand Worlds Whirling. Aku hanya memiliki 7 helai. Perbedaannya terlalu besar dibanding 8. Aku bahkan menggunakan The Heavenly Sword Flash dan The Origins of the Heavens, salah satu teknik surgawi yang tidak terlalu buruk. Bertahan sejauh ini adalah pencapaian terbaikku, tapi si iblis tua itu, dia hanya mengandalkan keterampilan unik. Teknik tanpa batas? Jangan bercanda. Dalam keputusasaan, Luo Changfeng berteriak, "Hentikan!" Namun Ji Tiandao menjawab dengan tenang, "Maaf, tidak bisa." Dharma Badi Ji Tiandao menghantam Luo Changfeng dengan keras. Dalam sekejap, Luo Changfeng pun tewas. Masih ada waktu tersisa. Ji Tiandao bergumam pelan. "Tak perlu mengejar mereka yang ada di sini. Aku masih punya waktu untuk mengurus para murid yang berdosa itu." Ding! Misi selesai. Merit value akan dibersihkan. Ji Tiandao berpikir sejenak. Jika aku mengejar mereka, mungkin hanya beberapa yang bisa kubunuh. Tapi saat efek kartu tahap puncak menghilang, tamatlah riwayatku. Misi utama terpicu, arahkan para penjahat. Sekali guru, tetaplah ayah. Mengkhianati guru adalah pengkhianatan. Mereka yang merencanakan hal buruk lebih rendah dari babi dan anjing. Ajar siswamu dan tingkatkan loyalitas mereka. Misi 1. Tingkatkan kesetiaan murid, Qi Yuan R lebih dari 80%. Misi 2. Hukum 3 murid pengkhianat. Ji Tiandao mendecak. Sistem ini benar-benar licik. Aku sudah mengusir ratusan kultivator, tapi tak ada hadiah sama sekali. Aura kekuatan yang tersisa masih begitu dahsyat. Ji Tiandao segera bergegas untuk kembali ke Gunung Jinting. Bahkan jika hanya satu kartu tahap puncak, hasilnya tetap luar biasa. Pengingat, kartu tahap puncak adalah item berharga yang diberikan karena kelemahan host. Mohon gunakan dengan bijak. Tingkatkan kekuatan host melalui kultivasi. Durasi kartu tahap puncak telah berakhir. Saat sampai di gunung, ekspresinya benar-benar seperti pria tua biasa. Itu karena semua kekuatannya telah hilang karena efek kartunya telah habis. Perasaan kuat ini sangat keren. Aku ingin tahu berapa lama bagiku mencapai tahap itu jika aku melakukan kultivasi. Dia menarik napas panjang. Bagaimanapun juga, kartu item tetaplah kartu item. Itu bukan kekuatan asliku. Orang tua ini bisa mengalahkan siapapun seperti menghancurkan porselen. Tetap tenang, serius, dan bertindak seperti anjing tua. Ketiga muridnya berlutut, tubuh mereka gemetar ketakutan. Ji Tiandao memanggil Qi Yuan R untuk menghampirinya. Sambil menatap para muridnya, Ji Tiandao bergumam dalam hati, loyalitas Duan Musheng, Ming Xin, dan Zhao Yu mulai meningkat. Tapi kesetiaan mereka masih belum cukup. Dia lalu berkata dengan suara tenang, "Master kalian lelah. Bantu aku pulang."
Qi Yuan Er segera menggandengnya menuju paviliun. Sementara itu, Duan Musheng mendesah, "Kau benar-benar telah berbuat salah padaku." Ming Xin menyahut, "Bisa-bisanya kau menyalahkanku? Setelah analisis yang penuh kehati-hatian, aku yakin Master sakit." Zhao Yu menyindir, "Analisis hati-hati? Wah, analisismu benar-benar akurat." Ming Xin mendengus. Siapa yang tahu akan jadi seperti ini? Ribuan perhitungan dan satu kesalahan. Kesalahan apa? Tanya Duan Musheng dan Zhao Yu bersamaan. Mungkin, Master adalah orang tua yang lelah bermain dengan cara lama, jadi ingin mencoba sesuatu yang baru. Zhao Yu tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kita kabur sekarang?" Ming Xin menatapnya tajam. "Kabur? Bagaimana bisa kita kabur? Kau tidak melihat kekuatan Master barusan?" Duan Musheng menambahkan, "Baru saja Master menghabisi 10 ahli hebat, menggunakan Dharma Badi berkali-kali. Dia juga tampak kelelahan dan tidak jelas. Kau bisa mempertimbangkan tawaranku." Ming Xin mendengus. "Mempertimbangkan matamu? Jika Master ingin membunuh kita, kenapa dia harus menunggu?" Di dalam paviliun, Ji Tiandao duduk dengan tenang. "Xiao Yuan Er, sudah berapa lama kau di Gunung Jinting?" tanyanya. Qi Yuan Er menjawab, "Aku sudah bersama Master selama 5 tahun. Ji Tiandao menatapnya dalam-dalam. "Kau tahu kesalahanmu?" Mata Qi Yuan Er membesar, ekspresinya menggemaskan saat dia berlutut. "Master." Yuan Er tahu kesalahannya. Yuan Er seharusnya tidak mendengarkan kata-kata kakak. Master harus percaya, Yuan Er selalu patuh dan baik. Ji Tiandao menggeleng. "Itu bukan yang kumaksud." Dia melanjutkan dengan nada dingin, "Akhir tahun lalu, kau meninggalkan Gunung Jinting dan mencuri buku kuno kultivasi dari 2 sekte besar. Benar atau tidak?" Dalam hatinya, Ji Tiandao bergumam, ingatan tubuh ini tidak menemukan niat Yuan Er melakukan itu. "Kenapa kau melakukannya?" tanyanya lagi. Dengan polosnya, Yuan Er menjawab, "Murid ini tahu kesalahannya. Kakak keempat bilang, mereka yang tidak ada dalam daftar penjahat tidak layak menjadi murid Gunung Jinting. Itu sebabnya, aku pergi." Ji Tiandao termenung. "Tidak ada cukup informasi dalam ingatan ini," gumamnya. "Daftar penjahat?" Ji Tiandao bertanya dengan bingung. Qi Yuan Er segera menjelaskan, ada tahapan-tahapan yang diikuti oleh para kultivator. Mereka yang terdaftar dalam daftar itu dianggap sebagai penjahat. Semua kakak senior berada di peringkat 30 besar, tapi Master. Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan, Master ada di peringkat 1. Ji Tiandao terkejut sejenak, tetapi kemudian tertawa kecil. "Itu bukan apa-apa. Anak yang tidak belajar adalah kesalahan ayahnya. Jika ajarannya tidak ketat, itu kemalasan gurunya. Karena aku tidak mengajarimu dengan baik, maka kesalahan itu ada padaku." Sementara itu, Qi Yuan Er merasa heran. "Ada apa dengan Master?" Ji Tiandao menatapnya dengan serius. "Yuan Er, kau adalah murid favoritku. Mulai sekarang, jangan lakukan hal jahat, mengerti?" "Aku mengerti," jawab Qi Yuan Er dengan semangat. "Kemari." Qi Yuan Er tersenyum riang. "Hehe, Master memang yang terbaik. Yuan Er akan memijatmu." Dalam hatinya, Ji Tiandao bergumam, orang tua ini, meskipun membesarkan 8 villain, setidaknya masih ada satu yang berhati baik dan tahu cara menghormati guru. Jika bukan karena transmigrasi ini, bahkan si bungsu mungkin sudah ikut terkorupsi. Ding! Misi selesai. Loyalitas Qi Yuan Er mencapai 80%. 100 merit value diberikan. Ji Tiandao bergumam dalam hati, "Dulu aku seorang eksekutif di perusahaan di kehidupanku sebelumnya. Bisa dibilang, para penjahat ini hanyalah hasil dari pengajaran Ji Tiandao yang lama. Semakin kau menekan dan memukul, semakin mudah mereka melawan." Ia lalu berkata pada Yuan Er, "Pergi dan panggil 3 orang itu." "Baik," jawab Qi Yuan Er dengan riang.
Setelah ketiga murid senior berkumpul, mereka segera berlutut. "Master, ampuni kami," kata mereka serempak. Ji Tiandao mengamati mereka. Kesetiaan mereka masih rendah. Tapi selama ada perubahan, mereka akhirnya akan jatuh seperti rumput di dinding. Zhao Yu berbicara lebih dulu. "Master, ini semua karena kebingunganku. Sejak aku memasuki Gunung Jinting, aku tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Master. Aku mohon ampunan Master." Duan Musheng menunduk dalam. "Master, aku telah menjadi murid selama 100 tahun. Dalam 100 tahun ini, meskipun tidak ada pujian, aku tetap setia. Aku mohon Master mengingat perjalanan panjang ini dan mengampuni satu nyawa ini." Ming Xin menambahkan, "Master, murid ini telah bersamamu selama 60 tahun dan tidak pernah berpikir untuk membangkang. Aku hanya kebingungan dan melakukan kesalahan besar. Aku mohon Master mengampuni nyawa ini." Ji Tiandao menghela napas. Murid ketiga. "Hadir. Kau peringkat berapa dalam daftar penjahat?" Murid ini, peringkat 18. Murid keempat. Murid ini, tidak sehebat kakak senior, hanya peringkat 25. Zhao Yu pun berkata, "Murid ini cukup beruntung, peringkat 28. Ji Tiandao berkata, "Kalian benar-benar murid yang baik. Sejak kapan masuk daftar penjahat jadi ajang unjuk gigi? Kalian telah mempermalukan wajah master kalian." Mereka segera menundukkan kepala. Murid ini tahu telah berbuat salah. Ji Tiandao berpikir, bukankah aku sendiri yang ada di peringkat 1 daftar penjahat? Memalukan sekali. Terserahlah, terima saja kenyataan ini. Ia menatap ketiga muridnya dengan tenang. "Karena kalian tahu kalian salah, maka berubahlah." Qi Yuan'er yang mendengar hal ini menunjukkan ekspresi bingung. Ketiga murid juga saling bertukar pandangan. "Berubah? Bagaimana maksudnya?" "Mulai hari ini dan seterusnya, jangan lakukan perbuatan jahat lagi. Apa kalian bisa melakukannya?" Ketiga murid itu memandang dengan ekspresi bingung, tidak benar-benar mengerti maksud master mereka. "Kalian berempat bisa melakukannya, bukan?" Serempak, mereka menjawab, "Murid ini akan mematuhi perintah master." Ji Tiandao menghela napas dan berkata, "Satu-satunya kesalahanku adalah mengajarkan kalian cara berkultivasi, tapi tidak mengajarkan kalian bagaimana berperilaku. Aku juga salah. Dan karena itu, aku telah menciptakan murid-murid berandalan berbahaya seperti kalian." Duan Musheng, Ming Xin. "Ya, Master. Pelindung Gunung Golden Chord saat ini dalam kondisi rusak. Hukuman kalian adalah menjaga gunung ini selama pelindungnya diperbaiki. Kalian tidak boleh meninggalkannya tanpa seizinku. Saat perbaikannya selesai, aku akan mengampuni kalian." Dalam hati, Ji Tiandao bergumam, ini sama saja dengan membatasi kebebasan mereka. Memperbaiki pelindung bukanlah pekerjaan mudah. Setidaknya akan memakan waktu 8 hingga 10 tahun. Itu hukuman yang masuk akal, jauh lebih baik daripada membunuh mereka. Murid ini akan mematuhi perintah master, kata Duan Musheng dan Ming Xin. Zhao Yu. "Ya, master. Kakak senior ketiga dan keempatmu harus tetap tinggal di gunung. Jadi, aku akan menghukummu dengan cara turun dari gunung untuk menebus kejahatanmu. Apa kau keberatan?" Zhao Yu tampak terkejut dan menggumam, "Menebus kejahatanku?" Lalu, ia berkata, "Murid ini akan mematuhi perintah master dan tidak berani menolak. Tapi, katakan, murid ini tidak tahu kejahatan apa yang harus ditebusnya." Ji Tiandao bergumam dalam hati, para murid penjahat ini telah mengikuti Ji Tiandao selama bertahun-tahun sampai pandangan dan nilai mereka benar-benar rusak olehnya. Mereka bahkan telah kehilangan kemampuan dasar untuk membedakan mana yang benar dan salah. Ia lalu bertanya pada Yuan'er, "Yuan'er, katakan padaku, apa itu baik dan apa itu jahat?" Dengan polosnya, Yuan'er menjawab, "Membantu orang itu baik, dan menyakiti orang itu buruk."
Bagaimana menurutmu, murid ketiga? Duan Musheng menjawab, melakukan amalan itu baik, tapi membunuh, membakar, dan merampok adalah perbuatan jahat. Murid keempat. Ming Xin menjawab, melayani negara dan masyarakat itu baik, dan menolong penjahat melakukan hal buruk itu jahat. Ji Tiandao menghela napas dalam hati, jawaban mereka terlalu dangkal, bukan seperti yang kuharapkan. Ia lalu berkata dengan nada tenang namun dalam kehidupan, ada orang yang tidak perlu melakukan perbuatan baik atau mengabdi pada negara dan masyarakat. Tidak ada yang bisa menyenangkan semua orang. Tapi satu hal yang pasti, seseorang tidak boleh memiliki rasa bersalah dalam hatinya. Mendengar itu, Yuan Er bergumam dalam hati, tiba-tiba aku merasa master kami berbeda dari sebelumnya. Sebulan yang lalu, dia memerintahkan kami untuk membunuh siapapun yang tidak menyenangkan di matanya. Tapi sekarang, dia berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Tiba-tiba, Zhao Yu berkata dengan lantang, seseorang tidak boleh memiliki rasa bersalah dalam hati. Aku mengerti sekarang. Aku pasti akan membunuh para fanatik yang menghina master. Ji Tiandao menghela napas panjang. Sepertinya apa yang kukatakan sia-sia. Ia menatap mereka satu persatu sebelum berkata, lupakan. Aku rasa lebih baik kalian tetap di gunung dan dihukum bersama. Serempak, mereka menundukkan kepala dan menjawab, murid ini akan mematuhi perintah master. Ji Tiandao bergumam dalam hati. Masalah tentang baik dan jahat tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi kesetiaan mereka harus meningkat di atas 60. Sepertinya, ini masih belum cukup. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya berkata dengan suara tegas, mulai hari ini, apapun yang sudah kalian lakukan di masa lampau, aku akan membiarkannya berlalu. Tapi, jika kalian mengulanginya lagi, jika kalian tidak setia dan berkhianat, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Murid-muridnya segera menjawab serempak, murid ini tidak akan berani, Master. Ji Tiandao mengangguk. Karena kalian sudah bergabung dengan Golden Sword Mountain dan menjadi murid-muridku, sewajarnya aku akan melindungi kalian. Terima kasih, Master. Mereka membungkuk hormat, kali ini dengan ketulusan yang lebih dalam. Ji Tiandao tersenyum tipis, ide perlindungan ini, sepertinya berhasil meningkatkan kesetiaan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara notifikasi terdengar dalam benaknya. Ding! Anda telah menyelesaikan tugas menghukum 3 murid penjahat. Anda mendapatkan hadiah 100 poin hadiah. Ji Tiandao melambaikan tangannya. Pergi. Baik, Master. Jawab mereka serempak sebelum bergegas pergi. Saat mereka menjauh, salah satu dari mereka berbisik, kita sudah berkhianat, tapi Master hanya menghukum kita dengan tetap tinggal di Golden Sword Mountain. Jika Master masih yang dulu, kita pasti sudah dihajar habis-habisan dan mungkin berakhir dengan luka parah. Berhenti bicara. Ayo.